Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis finalis UCL di laga semifinal Dortmund melawan PSG. Liga Champions baru saja menyelesaikan dua leg semifinal dan mendapatkan dua tim yang berhak tampil pada partai puncak. Sebelum Real Madrid, Borussia Dortmund sudah lebih dulu memastikan langkahnya ke final. Berbeda dengan Madrid yang statusnya sebagai tim unggulan, Dortmund ini lebih dipandang sebagai underdog atau tim kuda hitam. Tim dengan warna kebesaran kuning hitam ini tampil inkonsisten di liga domestik, namun mereka bisa melaju jauh di UCL. Pada semifinal, Dortmund berhasil mengandaskan PSG dua leg home dan away dengan skor agregat 2-0. Pada leg pertama, kedua tim bermain relatif berimbang, bergantian mendapatkan momentum dan sama-sama ciptakan banyak peluang. Ball possession-nya pun nggak berbeda jauh. Namun di leg pertama ini, Dortmund bisa mengambil keuntungan melalui gol tunggal Niklas Füllkrug. Dengan berbekal keunggulan 1 gol, tim berjuluk Die Borussen ini bermain lebih pragmatis pada leg kedua. Mereka sengaja melepas possession dan menerapkan taktik defense counter. Pada final nanti, kemungkinan taktik ini dipakai ketika melawan Madrid. Pada leg kedua, statistik dipegang oleh PSG yang lebih banyak pegang momentum, menguasai bola 70% dan melepaskan 30 shots yang nilai XG-nya mencapai 3,25. Statistik yang mentereng tersebut nggak berbuah manis. PSG nggak bisa cetak gol. Sebaliknya, Dortmund malah bisa curi 1 gol melalui sundulan Mats Hummels. Nah, penasaran bagaimana perjalanan Dortmund masuk ke final UCL kali ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada dua leg lawan PSG, Edin Terzic menurunkan starter yang sama dengan formasi 4-1-2-3 atau 4-2-3-1. Barisan pertahanan Dortmund diperkuat oleh bek senior Mats Hummels yang berduet dengan Nico Schlotterbeck serta Riersen dan Madsen pada posisi fullback. Emre Can, Sabitzer, Julian Brandt jadi trio gelandang di tengah. Pada lini depan, Niklas Füllkrug diapit oleh Karim Adeyemi dan Jadon Sancho pada posisi winger. Dortmund menggunakan dua pendekatan yang berbeda di dua leg melawan PSG. Leg pertama bermain lebih balance antara menyerang dan bertahan. Sedangkan leg kedua bermain lebih bertahan mengingat situasi yang sudah unggul dan bermain tandang. Saat on possession, Dortmund akan menerapkan struktur build up dengan dua fullback yang melebar maksimal pada koridor sayap. Fullback yang melebar ini bisa dijadikan sebagai outlet progresi, seperti yang terlihat di klip saat bek kanan Dortmund Julian Riersen jadi target umpan diagonal yang dilepaskan Nico Schlotterbeck. Selain jadi target progresi, Riersen juga cukup rajin untuk bantu serangan. Edin Terzic pelatihnya nampak memberikan dua peran yang berbeda pada dua fullbacknya. Riersen diberikan lisensi untuk bisa naik bantu serangan bersama Sancho. Sedangkan Ian Madsen di kiri lebih banyak stay di belakang untuk rest defense. Riersen juga memiliki kemampuan untuk melakukan long throw in atau lemparan jarak jauh yang beberapa kali ia lakukan pada leg kedua. Lemparan jarak jauhnya diarahkan kepada Füllkrug sebagai target man yang akan memantulkan bola ke pemain Dortmund yang lain. Selain progresi via fullback yang melebar, Dortmund juga sering progresi lewat tengah. Gelandangnya yang dimarking akan bergerak untuk menarik pemain PSG dan membuka jalur umpan ke target progresi di ruang antar lini. Yap, Dortmund memang cukup vertikal ketika melakukan build up. Artinya mereka nggak terlalu banyak melakukan umpan sirkulasi ke kiri dan ke kanan. Jalur umpan bisa diciptakan lewat pergerakan tanpa bola para pemain-pemainnya di tengah. Golnya di leg pertama pun tercipta dari progresi direct. Dari belakang, Schlotterbeck langsung kirimkan umpan vertikal kepada Niklas Füllkrug yang bergerak melingkar untuk menghindari offside. Penyerang 31 tahun ini lolos dan ruang di belakang backline PSG terekspos. Tembakan yang diarahkan ke tiang dekat nggak mampu dihalau Donnarumma. Pada leg pertama, Dortmund masih cukup sering melakukan pressing saat PSG build up. Sedangkan di leg kedua, mereka bertahan dengan medium block atau menunggu di tengah.
Terlihat di sini, runner-up UCL 2013 tersebut menerapkan block press 4-4-2, 4-1-4-1 ataupun 4-5-1, di mana ada pemain yang kompak di tengah. Tujuannya untuk menutup dua pivot PSG. Selain itu, Edin Terzic juga menginstruksikan dua wingernya untuk aktif berperan saat bertahan. Karim Adeyemi di kiri dan Jadon Sancho di kanan sering terlihat track back untuk mengcover area kelebaran ketika fullback PSG naik. Pada laga melawan PSG ini, Adeyemi terlihat memiliki work rate yang tinggi. Beberapa kali ia berhasil melakukan aksi defensif untuk gagalkan serangan PSG. Marco Reus yang masuk gantikan Adeyemi pun juga bisa memainkan peran yang sama. Winger yang berusia 34 tahun ini juga ikut turun support pertahanan. Dengan winger yang track back cover area kelebaran ini, fullback Dortmund nggak perlu melebar sehingga compactness 4 pemain di backline lebih terjaga. Juga Dortmund sering terlihat memiliki 5 pemain di backline untuk imbangi kelebaran maksimal frontline PSG. Pun begitu, sebenarnya masih ada lubang di pertahanan Dortmund. Beberapa kali PSG bisa menembus pertahanannya dari sisi sayap. Namun back-back Dortmund di tengah masih cukup solid dan selalu berada dalam posisi yang tepat untuk memotong cutback dan crossing, serta melakukan clearance. Kiper Dortmund Gregor Kobel juga beberapa kali melakukan penyelamatan krusial. Kiper asal Swiss ini total melakukan 8 saves di 2 laga melawan PSG dan berhasil menjaga gawangnya tetap clean sheet. Sejauh ini, Dortmund jadi tim yang paling sering clean sheet di UCL dengan catatan 6 kali nirbobol. Selain itu, di 2 leg ini terlihat PSG memiliki masalah dalam melakukan penyelesaian akhir atau finishing dan konversi peluang. Total nilai XG-nya 5,08 dan tidak satu pun berbuah gol. Sebaliknya, di leg kedua, Dortmund yang nggak banyak dapat peluang malah bisa cetak gol melalui sundulan Mats Hummels, memanfaatkan sepak pojok dari Julian Brandt. Karakter yang adaptif juga ditunjukkan pada leg kedua oleh Terzic. Pada menit-menit akhir, ia memasukkan satu center back tambahan, yaitu Niklas Süle, menggantikan Jadon Sancho. Dan untuk memperkuat pertahanan, Dortmund bermain dengan 5 back di backline, guna mengamankan keunggulannya. Sebagai tim underdog, organisasi bertahan Dortmund telah membawanya mengalahkan klub yang lebih superior, PSG. Pada final nanti, mereka nggak cuma menghadapi superioritas individu pemain Real Madrid, namun ada faktor mental dan sosok Ancelotti yang lebih adaptif dalam menghadapi banyak situasi di UCL musim ini.